Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Mahmud Barok, Content Manager Tribun Priangan.com dan Tribun Jabar. Saat ini saya sudah berada di ruangan di kantor Bawaslu Kota Banjar. Sudah ada di depan saya ini, sudah hadir Ketua Bawaslu Kota Banjar, Bapak Rudi Ilham Ginanjar. Saya akan berbincang-bincang dalam program Mata Lokal Memilih. Pak Rudi, gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah, Kang Mahmud sehat. Alhamdulillah sehat. Apa ini kegiatan terakhir dari Bawaslu Kota Banjar ini? Paling hari ini kita sedang menyiapkan rekrutmen perangkat pengawas kelurahan desa yang ada di Kota Banjar. Ya. Kita hari ini sedang rekrutmen untuk nanti mereka ditempatkan di tempat-tempat atau di kelurahan dan desa yang ada di sekitaran Kota Banjar. Tapi untuk pengawasan kita hari ini sedang mengawasi proses verifikasi administrasi calon perseorangan. Calon perseorangan ya yang sudah mendaftar ke KPU. Sudah mendaftar ke KPU. Oh, jadi Bawaslu ikut serta mengawasi. Iya, kita ikut serta mengawasi proses verifikasi administrasi tersebut. Nah, untuk kebutuhan pengawas di kelurahan dan desa ada berapa banyak yang kita membutuhkan 25 pengawas kelurahan dan desa, dan hari tadi jam berapa? Jam 14 itu ada 36 pendaftar. 36 pendaftar. Ya. Ya. Dan itu kebanyakan yang sebelumnya sudah pernah bertugas sebagai sudah bertugas daftar lagi kemarin di pemilu 2024. Ada yang memang pendatang baru yang ikut serta dalam proses pendaftaran tersebut. Artinya memang ini terbuka sebetulnya. Terbuka untuk umum kita bukanya. Nah, kalau melihat dari berkaca pada pengalaman saat pemilu kemarin, apa yang kemudian paling banyak temuan-temuan yang yang diperoleh oleh Bawaslu atau kemudian laporan-laporan yang masuk ke Bawaslu itu apa saja yang paling banyak? Kita di Banjar ini alhamdulillah dari segi pelanggaran itu sangat minim, bahkan bisa dibilang tidak ada sebenarnya gitu. Karena kebanyakan adapun itu hanya bersifatnya administrasi. Kalau pelanggaran seperti pidana dan yang lainnya kita alhamdulillah tidak ada, dan kita upayakan kemarin itu kepada proses pencegahan terlebih dahulu dengan cara memberikan imbauan-imbauan kepada peserta pemilu ataupun ke KPU-KPU berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran yang boleh dilakukan oleh mereka. Dari hasil dari kerja kita dalam proses pengawasan dan pencegahan itu ya alhamdulillah terbukti kita minim akan penanganan pelanggaran yang ada di Kota Banjar. Kalau bentuk sosialisasi apa bentuknya seperti apa? Kita sosialisasi itu melibatkan kepada tokoh-tokoh masyarakat, OKP gitu kan. Bahkan kita melibatkan juga ke kaum-kaum marginal yang memang mungkin kebanyakan orang tidak menyentuh kepada mereka. Selain itu juga kita langsung turun ke lapangan, sapa masyarakat yang ada di bawah untuk berbicara, membahas berkaitan dengan pemilu, apa saja yang tidak boleh, apa saja yang boleh gitu. Karena berkaitan dengan pencegahan yang tadi saya sampaikan, ya kalau hanya mengandalkan Bawaslu saja itu tidak mungkin karena keterbatasan dari personil kami. Otomatis kami melibatkan masyarakat dalam proses partisipasi masyarakat. Salah satunya ya sosialisasi tersebut gitu kan. Baik secara formal, misal kami mengundang mereka ataupun kami yang turun langsung ke lapangan untuk melakukan proses sosialisasi. Ya, menarik sekali tadi ada disampaikan ada sosialisasi pada kalangan masyarakat marginal yang terpinggirkan, ada waria, ada PSK. Itu bagaimana kemudian muncul ide seperti itu? Jadi kita melihat bahwa di Kota Banjar ini ada sering banyak pengamen, lalu ada salah satunya waria. Makanya kami berpikir bahwa untuk melibatkan mereka dalam proses turut serta
dalam proses sosialisasi pengawasan partisipatif. Karena mereka pun punya hak pilih gitu kan di Kota Banjar ini. Makanya kita melibatkan mereka, memberikan pemahaman kepada mereka berkaitan tentang kepemiluan. Jadi kemarin itu kita melibatkan waria, lalu PSK, lalu para pengamen jalanan, serta kita juga melibatkan petugas-petugas parkir yang ada di Kota Banjar. Bukan berarti kita mau menyempelekan mereka, tapi mereka itu harus paham berkaitan dengan kepemiluan karena mereka juga mempunyai hak pilih gitu kan di pemilu yang kemarin di 2024 lagi. Makanya kita mengundang mereka untuk bersama-sama kita kasih pemahaman berkaitan dengan kepemiluan. Gitu kan. Kalau melihat dari respon mereka seperti apa tuh? Kan mungkin mereka juga berpikir kayaknya jarang-jarang gitu diajak. Ya kemarin responnya memang positif gitu kan. Ya mereka malah curhat kepada kami bahwa memang inilah yang mereka butuhkan gitu kan. Selama ini mereka tidak tahu nyoblos kapan, lalu tidak tahu harus seperti apa dan bagaimana. Karena ya mungkin mereka kebanyakan di jalan atau mereka kebanyakan fokus dengan kerjaannya, jadi tidak paham berkaitan dengan pemiluan. Dan respon yang diberikan oleh teman-teman kemarin itu sangat positif. Jadi yang kami teman-teman di bawah situ sadari, oh sebenarnya mereka itu memang membutuhkan ini. Tinggal bagaimana kita mau tidak kita turun langsung ke sana, mendekati mereka untuk menyapa, menghayap mereka untuk bersama-sama untuk turut serta gitu bersama kami di sebagai pengawas partisipatif di 2024 kemarin gitu kan. Dan tidak menutup kemungkinan nanti di pilkada kita ajak juga mereka gitu bersama-sama. Gitu. Nah, kalau kita berkaca pada beberapa kasus itu di daerah lain gitu kan, itu ada sejumlah dugaan-dugaan pelanggaran lah ya. Seperti netralitas PSN, ASN, ya, PNS, ASN, atau kemudian juga yang paling lazim itu adalah money politik begitu. Nah ini bagaimana kemudian dari Bawaslu untuk kemudian bisa mencoba untuk terus mengupayakan agar muncul kesadaran terkait dengan netralitas dan money politik ini? Kalau netralitas ASN kita juga melibatkan pemerintahan daerah yang ada di Kota Banjar ini. Kita kasih imbauan kepada pemerintah daerah, pemerintah kota untuk menyampaikan kepada ASN yang ada di bawahnya untuk memberikan pemahaman berkaitan dengan netralitas tersebut. Selain itu juga kita masuk di pada kegiatan-kegiatan stakeholder, misal rapor stakeholder, kita masuk di sana memberikan pemahaman kepada mereka berkaitan dengan netralitas ASN. Kadang-kadang kan tidak dipungkiri juga memang netralitas yang terjadi di ASN itu kebanyakan yang tidak sadar gitu. Semodel dia mainin HP tanpa tidak sadar mengklik itu dan yang lainnya. Makanya kita coba tekan kepada teman-teman yang ada di pemerintahan kota ya berkaitan dengan ASN juga untuk menjaga tangannya, jempolnya, yang lainnya gitu. Kita kasih pemahaman-pemahaman. Selain itu ya tadi kita memberikan himbauan. Ya berkaitan dengan money politik memang kalau merubah secara langsung gitu kan, kita tidak kita pungkiri itu sulit lah. Makanya beberapa tahun sebelum pemilu ini kita sering gencarkan itu berkaitan dengan money politik. Minimal mengikis pemikiran masyarakat bahwa pemilu itu harus baik-baik saja, gitu kan? Harus berjalan dengan baik, harus tanpa adanya money politik. Mengikis persoalan mindset masyarakat bahwa saya nyoblos tapi kudu dibayar, gitu kan? Makanya dengan pola kami kemarin beberapa tahun kebelakang sebelum adanya pemilu ya sering mengecarkan itu anti money politik dan yang lainnya. Setelah pemilu ya kita lebih masif lagi memberikan pemahaman kepada masyarakat berkaitan dengan money politik. Karena kalau kita ingin menciptakan pemilu yang baik ya salah satunya ya jangan transaksional gitu kan. Jadi pemilih yang cerdas, pemilih yang memang tahu siapa yang dipilihnya, bukan pemilih yang siapa yang memberinya gitu kan. Nah,
Kalau tadi kan terkait dengan ASN ya, netralitas dengan di pilkada itu kan ada kemungkinan besar kan ada incumbent gitu kan, yang bertarung kan, ada kemudian ya mantan pejabat gitu kan. Nah itu kan sangat-sangat riskan gitu kan, dimana kan ada semacam keterikatan kan, ada yang secara emosional bahkan mungkin juga secara utang budi lah gitu kan, seperti itu. Nah itu gimana kemudian kita bisa mereduksi atau mungkin ya meminimalisir lah ketidaknetralan dari ASN ini? Ya kita lebih masif lagi, lebih masif kepada, karena kan kalau berbicara pilkada kepentingannya kepentingan elektoral ya, kepentingan daerah. Makanya di sini kita coba masif lagi dalam proses tadi, kembali lagi kepada proses pencegahan. Kita mulai pengawasannya lebih fokus lagi berkaitan salah satunya itu netralitas ASN, karena ya tadi yang disampaikan tadi kita coba untuk cegah hal itu terjadi ya. Salah satunya ya tadi kita ngasih himbauan, kita ngasih pemahaman kepada para ASN yang ada di Kota Banjar ini berkaitan dengan netralitas mereka, baik itu yang tadi sifatnya hutang budi dan belas budi. Iya, gitu kan. Betul. Kita coba untuk cegah itu, karena kan aturan dan undang-undangnya sudah jelas kalau ASN ada yang mengatur juga gitu kan. Apalagi hari ini di pilkada undang-undang 10 yang dipakai itu berbeda dengan undang-undang yang 7 kemarin. Karena hari ini ketika ada pelanggaran misal money politik, ya sanksinya setiap orang gitu kan. Setiap orang, si penerima, si pemberi juga lebih kena gitu kan, kena sanksi. Makanya kalau pilkada hari ini ya lebih saklek lah gitu dibandingkan yang kemarin gitu. Makanya dengan hal itu kita coba kasih pemahaman kepada ASN yang ada di Kota Banjar khususnya melalui pemerintahan Kota Banjar dengan memberikan imbauan kepada pemerintahan Kota Banjar berkaitan dengan bagaimana ASN di Kota Banjar itu harus bersikap netral, jangan mendukung ke sebelah pihak gitu kan. Sebetulnya sanksi apa sih kalau kemudian ASN itu tidak netral? Ya bisa saja teguran, juga bisa juga pemecatan. Dilihat dari apa yang diberikan kepada ASN tersebut. Nanti kita kirim ke KSN atau ke inspektorat yang ada di Kota Banjar ini. Gitu kan. Jadi sebetulnya ya tergantung dari berat tidaknya, ringan tidaknya gitu ya. Tidaknya hukuman. Kalau yang berat itu tadi bisa ada pemecatan sebetulnya. Ya, ada pemecatan, ada penurunan pangkat biasanya, penurunan gitu, pangkat, atau tidak naik pangkat. Iya. Tergantung dari apa yang mereka lakukan. Nah, kalau dengan generasi Z atau anak-anak milenial, anak muda, pemilih-pemilih muda, ini apa yang kemudian disosialisasikan oleh Bawaslu? Ya, salah satunya tadi bagaimana pemilih milenial itu harus cerdas dalam memilih. Harus cerdas dalam memilih. Yang tadi saya sampaikan bahwasanya jangan, karena kan pemilih milenial itu pemilih yang memang sebenarnya paling besar. Gitu. Besar. Dan sebagai penentu dalam pilkada. Ya, makanya kita coba tekan kepada mereka untuk menjadi pemilih yang cerdas. Dan untuk pemilih kita kemarin melibatkan Mojang Jejaka juga. Treatment yang diberikan kepada mereka dalam proses kepemiluan itu ya harus berbeda. Tidak mungkin sama dengan ke yang lainnya, karena harus lebih menarik lagi dan lebih milenial lagi untuk dipahami oleh mereka. Makanya kita memberikan pemahaman kepada para milenial tersebut, baik melalui media sosial dan dari konten-konten yang ada, gitu kan, lebih menarik, lebih unik. Lalu kita melibatkan kaum-kaum muda yang memang memiliki rating tinggi. Misalnya kita coba berkoordinasi dengan konten-konten kreator yang ada di Kota Banjar ini untuk tolonglah berpartisipasi dalam proses penyampaian kepemiluan kepada kaum milenial. Kemarin kita melibatkan Mojang Jejaka yang ada di Kota Banjar untuk suruh membuat konten-konten bagaimana bisa menarik kaum milenial untuk mereka menjadi pemilih yang cerdas. Gitu kan. Nah, selain dengan Moka Jejaka, ada
segmen lainnya kemudian disasar? Saya sih lebih kepada komunitas yang ada di Kota Banjar, ya, komunitas-komunitas, karena di Kota Banjar itu kan banyak komunitas-komunitas anak muda juga gitu kan ya. Kita nanti akan bikin treatmentnya seperti apa untuk penyampaian kepada kaum milenial yang ada di Kota Banjar. Dan kita juga sempat bekerja sama juga dengan dinas pendidikan yang ada di Kota Banjar, karena pemilih pemula juga ada di sekolah-sekolah yang ada di Kota Banjar juga gitu kan. Makanya kita coba masuk ke sana bersama dinas pendidikan untuk memberikan edukasi pemahaman berkaitan dengan kepemiluan. Ya mungkin kedepannya bisa sama Tribun Jabar. Siap. Kalau contoh apa komunitasnya apa sih yang ada di Banjar? Komunitas, ya, komunitas ada kan komunitas motor, komunitas motor gitu ya. Ada basket, bola dan yang lainnya. Olahraga, olahraga musik kan, itu. Oke. Kalau sejauh ini kan di beberapa kota kabupaten ada yang Bawaslu yang masih memiliki persoalan dalam hal penanganan laporan. Kalau di Banjar sendiri bagaimana? Kalau di Banjar sendiri, alhamdulillah sampai hari ini dan detik ini pun tidak ada persoalan yang membekas lah ya. Tidak ada residu dari pemilu yang kemarin gitu kan. Malahan kita juga tidak masuk dalam gugatan ke MK juga gitu kan. Jadi alhamdulillah lancar dengan ya kerja teman-teman yang ada di Bawaslu beserta jajaran ke bawah serta dengan partisipatif masyarakat yang ada di Kota Banjar yang akhirnya pemilu di 2024 kemarin Banjar kondusif, tidak ada persoalan apapun. Oke. Baik, yang terakhir Pak Rudi, harapan Pak Rudi terkait dengan pelaksanaan pilkada ini dari sudut pandang Bawaslu. Harapan saya di pilkada ke depan besok mudah-mudahan berjalan dengan lancar, karena hari ini kita akan memilih pemimpin untuk Kota Banjar ke depan. Otomatis jangan sampai ada pemilihan pilkada di 2024 nanti di Banjar, Kota Banjar ini ada permasalahan-permasalahan. Karena siapapun itu yang terpilih adalah mereka yang terbaik. Dan perlu kesadaran bagi kita semua bahwasanya dia yang terpilih berarti pilihan masyarakat Kota Banjar. Jadi mudah-mudahan di pilkada nanti kita tidak ada persoalan-persoalan yang berefek jangka panjang ataupun persoalan-persoalan yang memang merugikan juga kepada masyarakat Kota Banjar. Mudah-mudahan kondusif, dinamis, tidak ada hal-hal yang memang nantinya berimplikasi ke depannya. Baik, terima kasih banyak Pak Rudi. Demikian Tribunas, bincang santai saya dengan Ketua Bawaslu Kota Banjar, Bapak Rudi Ilham Ginanjar. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan di acara Mata Lokal Memilih bersama Tribun Jabar dan tribunpriangan.com. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.